Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Tapi seperti biasa sebelumnya tetap do your own research, gunakan uang sebijak-bijak mungkin. Tetap pakai uang dingin dan selalu cari berita pembanding. Oke. Kali ini teman-teman ya memang market lagi boring banget ya, harganya semua di situ-situ saja ya. Kalaupun ada yang hijau ya biasalah ya recover karena ini sudah terjadi penurunan yang cukup dalam untuk di tahun 2023 pertengahan ya. Soalnya kalau kita berbicara tahun 2023 awal atau akhir dari 2022 ini memang terjadi kenaikan ya. Jadi kita nggak bisa bilang 2023 itu lebih parah dari 2022 ya. Lebih parah itu 2022 yang paling parah penurunan ya, karena overall karena Bitcoin sampai ke harga belasan ribu ya. Nah, di sini ada dua berita teman-teman ya. Pertama itu yang menarik adalah dari MicroStrategy ya. Dia kemarin akumulasi Bitcoin lagi sekitar 5 ribuan lebih Bitcoin teman-teman. Dan ada pendapat dari berbagai analis ya, dari berbagai analis yang senior tentunya yang mengatakan mungkin bull run sudah akan mulai ya. Tapi sekali lagi Dior teman-teman ya, karena kita belum tahu nih ya terkait ETF spot ya disetujui apa enggak ya, tapi kemungkinan besar disetujui, tapi ya biasalah ya politik untuk ulur waktu. Oke, sebelum kita masuk ke beritanya teman-teman ya, kita update market dulu. Bitcoin boring banget, harganya di situ-situ aja. Joystream ya koreksi teman-teman ya, koreksi 2%. Kita tunggu hari Jumat ya, pasti hijau lagi dia. Kalau nggak hari Jumat ya bisa Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu lah ya, kita lihat biasa hijau ini Joystream karena streamernya ya gajian semuanya otomatis supply beredar berkurang. Oke, signifikan di sini belum ada ya yang saya lihat walaupun banyak event. Oke, bond boleh lah ya. Signifikan hampir 8% kenaikan, tapi kalau kita lihat di sini masih di bawah $1. Sedangkan koreksinya waktu itu di harga $1,4. Jadi ini masih recover teman-teman ya. Seperti biasa yang lain ada hijau, recover seperti Shiba ya, hijau tapi ya recover semua. Kita langsung ke beritanya teman-teman ya. Jadi ini lagi hangat ya, MicroStrategy dia menambahkan 5.445 Bitcoin yang sekarang mereka sudah punya Bitcoin itu 0,75% dari total supply ya. Jadi ini cukup banyak teman-teman ya, 1%, hampir 1% dari total supply-nya Bitcoin dengan harga segitu teman-teman ya, dengan harga saat ini. Banyak pihak yang melihat yang langkah yang diambil oleh MicroStrategy ini ya langkah yang pede banget gitu loh ya. Ini deep menurut MicroStrategy ya. Karena ya kalau dia berpikir ini mau jatuh lagi nggak mungkin dia serok kemarin ya. Ini dia serok kemarin. Oke, MicroStrategy ya, Michael Saylor ya. Dia telah meningkatkan exposure Bitcoinnya menjadikan total kepemilikan perusahaan menjadi 0,754% dari total pasokan Bitcoin teman-teman. Tetap diserok sama mereka. Nah, di sini perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Amerika Serikat yaitu MicroStrategy mengungkapkan dalam pengajuan hari Senin ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC bahwa mereka telah membeli ya tambahan ya atau menambah 5.445 Bitcoin dan ini setara dengan sekitar 147,3 juta dolar. Ini banyak banget teman-teman. Dan pembelian terbaru ini menghasilkan portofolio Bitcoin perusahaan sebesar 158.000 Bitcoin ya, setara 4,1 miliar dolar dan ini memperkuat posisinya sebagai pemegang Bitcoin terpopuler ya dan terbesar tentunya. Tapi setahu saya MicroStrategy ini bukan yang pertama ya, bukan yang paling banyak ya. Ada yang dari 10 besar ya, MicroStrategy masuk lah ya, tapi pertama yang paling banyak itu yaitu foundernya ya, Satoshi Nakamoto. Kalau kita lihat langsung datanya pernah saya publish di Twitter teman-teman ya. Pertama yang punya Bitcoin paling banyak yaitu Satoshi Nakamoto ya. Ini adalah founder ya, bukan developer ya, tapi ini founder Bitcoin ya. Nah, ini yang sebenarnya selalu ditakutkan teman-teman karena Satoshi Nakamoto sejak dia membuat Bitcoin ya, dia membawa 1,1 million ya, 1,1 juta. Kita tahu total supply dari Bitcoin itu kan 21 juta ya. Yang dibawa oleh Satoshi Nakamoto itu 1,1
juta ya. Setelah itu dia menghilang kira-kira gitu. Terus terbanyak kedua yang punya Bitcoin itu Grayscale, ketiga Binance ya, terus Bitfinex ya, US government atau pemerintah Amerika Serikat ya punya 175.000 Bitcoin. Nah, MicroStrategy ini teman-teman ya dia ada di peringkat 6 ya, terus diikuti oleh Block.one ya, OKX ya, Robinhood dan Wingsloves ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali ke beritanya teman-teman. Bentar ya. Nah, di sini namun ya kepemilikan Bitcoin perusahaan masih membukukan kerugian yang belum direalisasi ya sebesar 500 juta dolar ya karena waktu itu di 2022 sempat nyerok ya, MicroStrategy ini sempat nyerok tapi di harga tinggi teman-teman. Kalau nggak salah di harga hampir 30.000 ya. Di sini dia rata-rata itu serok waktu itu 29.582. Padahal posisinya nyangkut ya. Untuk di tahun ini posisinya nyangkut untuk Michael Saylor ini ya teman-teman ya. Nyangkut tapi di tahun ini dia tambah lagi teman-teman ya. Berarti ada confident di sana teman-teman ya. Dia yakin akan lebih di atas ini mungkin di halving nanti atau mereka sudah mulai prepare. Jadi dia nggak peduli bulan depan mau turun atau mau terjadi apa-apa dia nggak peduli ya. Begitu tracing terhadap Bitcoin kira-kira gitu. Nah, itu kenapa teman-teman ya di sini ada ahli ya, di sini rally Bitcoin mungkin sedang terjadi ya. Dan ini pendapat langsung dari salah satu pendiri dari Glassnode teman-teman. Di sini Jan Aleman ya, salah satu pendiri perusahaan analitik Glassnode, dia menyarankan mungkin ya ada kenaikan besar untuk Bitcoin meskipun terjadi gejolak pasar baru-baru ini ya dan tren bearish yang berlaku. Walaupun tren bearish yang sedang berlaku ini teman-teman, dia yakin ya. Tapi saya rasa mungkin dia agak pede ya karena MicroStrategy ini nyerok kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kedepannya teman-teman kita akan lihat nanti ada berbagai prediksi ya terhadap end of the year sampai end of the year 2024 ya. Ada beberapa perusahaan yang bahkan tokoh ya yang memprediksikan harga dari Bitcoin. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini sudah diposting oleh Coindesk Indonesia, teman-teman. Kalian boleh cek langsung Twitternya. Di sini prediksi harga Bitcoin untuk tahun 2024. Kita berbicara end of the year ya. Kita berbicara akhir tahun dari 2024, Bitcoin akan kemana. Nah, di sini sudah ada 10 tokoh dan perusahaan besar ya yang memprediksikan harga Bitcoin ya. Kalau untuk dari Cathie Wood ya, ini dari ARK Invest teman-teman ya, dia berprediksi 1 juta dolar ya, sekitar 15,4 miliar rupiah harga Bitcoin tuh. Untuk Mike Novogratz teman-teman ya 500.000 ya atau sekitar 7,7 miliar dan Tim Draper teman-teman 250.000 sekitar 3,8 miliar ya. Standard Chartered teman-teman 120.000 sekitar 1,8 miliar ya dan Pantera Capital 148.000. Wow, ini besar sekali. Terus di sini ya Tom Lee di sini 180.000 dan diikuti Robert Kiyosaki 100.000 ya, 100.000 dolar. Ini tinggi semua ya. Terus Adam Back teman-teman ya 100.000 dolar, Arthur Hayes ya, BitMEX dulu nih. 1,1 miliar rupiah ya untuk harga dari Bitcoin. Dan terakhir dari JP Morgan ya agak pesimis kayaknya ya. Dia memprediksikan 45.000 saja untuk harga Bitcoin di end of the year 2024 ya. Tepatnya di harga 692 juta. Nah, dengan prediksi-prediksi ini kan semua prediksi di bawah nih teman-teman ya. Prediksi semua di atas ya. Jadi kemungkinan besar karena saya melihat mereka bukan orang bodoh ya. Kemungkinan besar memang ATH mungkin ada di 2024 kalau kita berkaca di prediksi dari orang-orang dan perusahaan besar ini teman-teman ya. Bagaimana dengan altcoin dan memcoin teman-teman ya atau koin micin lah teman-teman ya. Saya berharap akan mengikuti ya, tapi minimal mungkin nggak semua, tapi minimal akan mengikuti ya kira-kira seperti itu. Apalagi buat kalian yang sudah koleksi berbagai koin di saat ini sudah akumulasi teman-teman ya. Saya cuma pesan ya maksimal kalau koin-koin micin kalian paksain ambil tuh maksimal 100 dolar ya. Kalau mau tes-tes mungkin 20 dolar ya, 20 dolar kalian tes-tes untuk koin-koin micin yang baru. Tapi saya sarankan kalau bisa sudah ada di exchange ya, kira-kira seperti itu supaya nggak bingung nanti kalian. Takutnya ketika naik ya, banyak yang scam-scam itu ketika naik mereka
nggak listing ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan berbahagialah kalian yang sudah punya koin-koin berkualitas ya. Kalau di versi saya yang berkualitas ya mungkin kalau di meme let's say micin ya tetap disibah teman-teman ya karena itu sudah jalan, sudah nggak ditakuti lagi. Kalau untuk altcoin yang masih murah-murah XRP ya, Cardano ya, masih launch boleh lah teman-teman ya. Kira-kira gitu. Yang penting nggak scam ya, karena kita tunggu semua prediksi yang terjadi nanti di 2024. Tapi overall teman-teman ini sudah kelihatan ada pintu untuk bullish ya, katanya dari si Melhan tadi teman-teman ya. Semoga terjadi lah. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat terus ya. Bagaimana menurut kalian? Boleh deh kalian berkomen. Bye.